Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, ini berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali pada hari ini. Tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh jumpa kembali di Hari Raya Jumat Agung ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mari kita sama-sama berdoa lebih dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Supaya firman yang kita dengar ini boleh kita mengerti, kita pahami, dan juga kita ditolong olehnya untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Tuhan telah beri kami kesempatan kembali untuk kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus. Tolong kami semua sehingga kami boleh mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini. Tentu kita kalau bisa bertemu kembali pada hari ini, semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil, dan juga Tuhan menolong, memberkati apapun yang Bapak Ibu Saudara-saudari kerjakan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan juga senantiasa memberikan kita semua tubuh yang sehat dan kuat, dan juga kita semua senantiasa berada di dalam perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita lihat Alkitab kita sama-sama yang terdapat di dalam surat Galatia pasal yang ketiga, ayat 13 dan 14, surat Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14. Saya akan baca buat kita semua. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Galatia pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, karena pada waktu itu berkembang pengajaran sesat atau pengajaran oleh guru-guru yang palsu, mengajarkan suatu Injil yang lain, sehingga orang-orang yang berada di kota Galatia pada waktu itu, mereka mulai terpengaruh dan mereka mulai bimbang. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, lewat surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia ini, supaya mereka dikembalikan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ya tadi dikatakan dalam ayat yang sudah kita baca bahwa Yesus Kristus telah menjadi kutuk karena kita. Ya, Dia telah menjadi kutuk karena kita. Ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini, di mana semua umat Tuhan, orang percaya di seluruh dunia sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus, supaya kita mengerti bahwa Yesus Kristus telah menjadi kutuk karena kita. Ia menjadi kutuk karena kita. Ini tema khotbah saya pada hari ini, menjadi kutuk karena kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, di dalam Alkitab dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Justru karena hukum Tauratlah orang semakin mengenal dosa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tidak seorang pun juga dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat, karena orang yang hidup berdasarkan hukum Taurat atau orang hidup di bawah hukum Taurat, mereka punya dasar adalah hidup karena melakukan hukum Taurat. Apabila mereka tidak dapat melakukannya dengan setia dan dengan taat, maka mereka orang yang terkutuk adanya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ya justru karena melakukan hukum Tauratlah orang semakin mengenal dosa. Justru karena melakukan hukum Tauratlah orang semakin mengenal dosa, dan tidak ada seorang pun yang sanggup yang dapat melakukan hukum Taurat dengan kedagingan mereka, dengan kekuatan mereka, selain daripada roh Allah yang memimpin mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, dan oleh roh yang dijanjikan itu, maka roh yang akan memberikan kesanggupan kita untuk melakukan segala perintah Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau zaman dulu orang melakukan hukum Taurat dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kemampuan mereka sendiri, oleh sebab itu tidak ada yang sanggup. Nah, karena ketidaksanggupan mereka, maka mereka dikatakan sebagai orang-orang yang terkutuk. Jadi orang hidup di bawah hukum Taurat dan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, mereka adalah orang hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib telah menjadi kutuk karena kita. Ya, sekali lagi, menjadi kutuk karena kita. Telah menjadi kutuk karena kita. Tuhan Yesus menjadi kutuk karena kita. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kita seharusnya adalah orang-orang yang
terkutuk. Kita seharusnya adalah orang-orang yang dihukum karena kita tidak taat dan setia dalam melakukan hukum Taurat. Karena kita juga tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat dan kekuatan kemampuan kita. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib telah menjadi kutuk karena kita. Seperti ayat tadi mengatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus sudah mengambil langkah ini. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Ada banyak mungkin eksekusi hukuman mati dengan cara dipancung, dengan cara dipenggal kepalanya, juga dengan cara di strum di kursi listrik, juga dengan cara mati di kamar gas, dengan cara juga ditembak mati. Namun semua daftar eksekusi hukuman mati tersebut itu adalah eksekusi hukuman mati yang ketika dilakukan maka orang akan sekejap saja atau beberapa waktu saja bisa langsung mati. Tetapi jalan salib atau hukuman atau eksekusi hukuman melalui penyaliban ini adalah satu eksekusi hukuman mati yang paling kejam, Bapak Ibu Tuhan pada waktu itu, karena memang tidak ada jalan lain, ya. Melalui proses penyaliban ini proses yang sangat menyakitkan, ini proses hukuman yang sangat membuat orang menderita, ya, mati, ya tidak langsung, tetapi ada proses berjam-jam yang harus dilewati dalam penderitaan dan kesakitannya, baru kemudian mati. Dan juga selama proses menderita tersebut menjelang kematian, Tuhan Yesus atau orang yang digantung di tiang kayu salib itu dijemur di matahari yang panas, dan juga mereka harus menjadi tontonan banyak orang, mengalami keadaan dipermalukan. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan Yesus sudah menjadi kutuk bagi kita, ya, karena dosa dan pelanggaran kita. Menjadi kutuk karena kita yang berdosa ini, yang seharusnya kita yang mati di tiang kayu salib tergantung, tapi Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kita untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Ya, dia menjadi terkutuk karena kita, menjadi kutuk karena kita semua yang berdosa, yang tidak sanggup melakukan hukum Taurat atau hukum agama. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari lewat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita boleh semakin sungguh-sungguh dalam mempercayai Tuhan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mau lebih taat dan setia lagi, karena Tuhan Yesus sudah menjadi kutuk karena kita, Itu jalan yang luar biasa ditempuh oleh Tuhan Yesus, karena tidak ada jalan lain selain daripada menjadi kutuk karena kita tergantung di kayu salib, mati dan tergantung di tiang kayu salib, menebus dosa dan pelanggaran kita. Saya percaya Tuhan Yesus pasti mampu tolong kita semua dan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini, di mana Engkau Tuhan Yesus telah mati karena dosa dan pelanggaran kami. Engkau sudah menjadi kutuk karena kami. Engkau telah menjadi kutuk karena kami yang tidak sanggup melakukan perintah-perintah Allah dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Tuhan Yesus telah menjadi jalan pendamaian bagi kami dengan Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biar lewat kematian-Mu, lewat karya terbesar, karya termulia yang Kau kerjakan di kayu salib, iman kami kepadamu Yesus Kristus lebih sungguh lagi, dan kami boleh hidup taat dan sungguh-sungguh bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, tolong kami semua, bukan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Raya Jumat Agung. Amin.